Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulianti, NIM 2113401003, mata kuliah pengantar psikologi, dosen pengampu, Ibu Dr. Eni Nuraini MSI, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Taqwa, UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Menurut William James, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas apabila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Crow, mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai penyesuaian terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Macam-macam emosi dan cara menerjemahkan emosi. Emosi digolongkan kepada dua golongan, yaitu emosi yang positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Sedangkan emosi negatif adalah kebalikannya, seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Cara manajemenkan emosi menurut saya adalah dengan cara memilih situasi, alihkan fokus perhatian, ubah pola pemikiran, lakukan hal yang menyenangkan, menulis kalimat positif, mendengar musik. Apa itu motivasi dan apa pengaruh motivasi dalam kehidupan seseorang? Motivasi adalah dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Motivasi atau penyemangat dapat mempengaruhi tingkah laku dan prestasi seseorang. Belajar motivasi adalah suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dalam diri individu yang dapat membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan dan cita-cita tertentu. Sebagai seorang konselor, mengapa ilmu pengantar psikologi amat penting dalam bimbingan konseling Islam di masyarakat? Ruang lingkup psikologi Islam juga meliputi informasi tentang hal ihwah kejiwaan manusia, seluk-beluk batiniah, dan solusi rohani yang mengacu pada aturan normatif Islam. Adapun kegunaan psikologi Islam yaitu untuk mengembangkan kesehatan mental manusia dan menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah, di mana kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Oleh karena itu, psikologi Islam berguna untuk menyehatkan kedua aspek tersebut. Menurut Hippocrates, bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, Saugonius lebih supertis extrovert. Dia ramah, selalu bersemangat, suka berbicara, dan terlihat menjolok di suatu kelompok. Walaupun bukan tipe pemimpin, pemikirannya juga sering berubah-ubah. Yang kedua, Cholerelis. Sifatnya terlihat lebih keras kepala, optimis, suka memimpin, dan bersemangat, tapi juga pernah emosional. Yang ketiga, melankolis, lebih sensitif, tetapi juga analisis, pendendam dan lebih mudah melihat sisi negatif, suka bergaul dan tidak suka menjadi perhatian, tetapi kebanyakan mereka adalah pengusaha yang hebat. Yang keempat, phlegmatis, adalah orang yang penyabar, suka mencari solusi tercepat, teratur, selera humornya lebih sarkasme dan mudah bergaul, tidak suka hal baru, dan lebih menjadi penonton. Faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari remaja sampai dewasa akhir. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja adalah fisiologis, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organ dan sistem tubuh bekerja, bagaimana mereka berkomunikasi, dan bagaimana mereka menggabungkan upaya untuk membuat kondisi yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup. Yang kedua, kognitif, adalah kemampuan untuk memahami dan bereaksi, memproses dan memahami. Yang ketiga, psikologis, proses yang dilakukan secara individu yang mempengaruhi keadaan mental seseorang. Yang keempat, sosialisasi, merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.